Timnas Italia berhasil mengalahkan Israel dalam pertandingan kedua UEFA Nations League. Setelah laga, Spalletti merasa lega karena timnya meraih kemenangan. Menurutnya, Timnas Italia sempat kesulitan menghadapi pertahanan kuat yang diterapkan Israel. Dalam pertandingan ini, untuk pertama kalinya Italia menurunkan 5 pemain starter, yang lahir pada atau setelah tahun 2000, yaitu Samuel Ricci, Raspadori, Sandro Tonali, Kean, dan Raul Belanova. Namun, Spalletti lebih memuji kedewasaan para pemain. Fakta bahwa mereka terorganisir, disiplin, dan menunggu saat yang tepat, adalah tanda kedewasaan yang luar biasa, kata Spalletti. Timnas Vietnam tidak ingin tersalip oleh Timnas Indonesia di peringkat FIFA. Oleh karena itu, mereka berencana mengadakan turnamen sendiri, untuk menambah poin. Vietnam mengikuti langkah Malaysia, yang sebelumnya mengundang negara-negara dengan peringkat di atas mereka, tetapi dengan performa yang biasa saja. Tujuannya jelas, yakni untuk memperbaiki peringkat FIFA. Malaysia berhasil menggelar turnamen Pesta Bola Merdeka, dengan mengundang Filipina dan Lebanon, dan keluar sebagai juara. Dengan 2 kemenangan, Malaysia kini berada di peringkat 131. Menggeser Indonesia, yang sebelumnya menempati posisi tersebut. Arsenal terkena dampak dari virus FIFA. Satu lagi pemain dari klub raksasa Premier League tersebut, yang mengalami cedera selama jeda internasional pada September 2024, yakni Martin Odegaard. Cedera Odegaard menjadi pukulan berat bagi Arsenal, apalagi sebelumnya mereka sudah khawatir dengan kondisi Ricardo Calafiori, yang cedera saat laga Prancis melawan Italia. Masalahnya, akhir pekan ini Arsenal akan menghadapi pertandingan besar melawan tetangga mereka, Tottenham, dalam laga bertajuk North London Derby. Kaum Hinkleher mengungkapkan kekecewaannya, karena Liverpool merekrut Georgi Mamardashvili, dan menyatakan bahwa ia ingin meninggalkan Liverpool demi mendapatkan waktu bermain yang lebih banyak. Selama beberapa tahun terakhir, saya sudah menyatakan keinginan untuk pergi, dan menjadi kiper utama yang bermain setiap pekan, kata Kelleher. Klub telah memutuskan untuk mencari kiper lain, dan dari sudut pandang saya, tampaknya mereka telah memilih untuk mengambil arah yang berbeda, tambahnya. Hansi Flick resmi menjadi pelatih Barcelona pada 29 Mei 2024. Menggantikan Xavi Hernandez yang dipecat, setelah gagal membawa Barcelona tampil gemilang di musim 2023-2024. Di bawah arahan pelatih asal Jerman ini, Barcelona tampil impresif di Liga Spanyol, dengan memenangkan 4 pertandingan berturut-turut. Berkat kemenangan beruntun tersebut, Flick dinobatkan sebagai pelatih terbaik Liga Spanyol, untuk edisi Agustus. Pelatih berusia 59 tahun ini, mengalahkan 2 kandidat lainnya, Marcelino Garcia Toral dari Villarreal, dan Luis Garcia Plaza dari Deportivo Alaves. Carlo Ancelotti, dianggap sebagai salah satu pelatih terbaik dalam sejarah Real Madrid. Selama 2 periode melatih klub, Ancelotti telah mempersembahkan 14 trofi dari berbagai kompetisi. Saat ini, kontraknya bersama Real Madrid masih berlaku hingga 2026. Namun, dengan usianya yang mencapai 65 tahun, Ancelotti diprediksi akan mencari pekerjaan dengan tekanan yang lebih ringan. Meski rumor ini belum tentu benar, Real Madrid tampaknya sudah mempersiapkan penggantinya. Los Blancos mempertimbangkan Jurgen Klopp sebagai sosok yang tepat untuk menggantikan Ancelotti. Bayern Munich merekrut Harry Kane pada musim panas 2023, dengan membayar 100 juta euro untuk membawanya dari klub Liga Primer Inggris, Tottenham Hotspur. Striker tajam asal Inggris ini, mencetak 44 gol di musim debutnya untuk di Rotten, dan memenangkan sepatu emas Eropa, namun tetap gagal meraih trofi. Pakar AI, Jan Wendt berpendapat, bahwa merekrut Kane adalah langkah sia-sia bagi Bayern, karena performa keseluruhan tim tidak membaik dengan kehadirannya. Sementara Tottenham, justru menunjukkan tren positif tanpa dirinya. Scott McTominay resmi meninggalkan Manchester United pada musim panas 2024, dan bergabung bersama Napoli, dengan biaya transfer sebesar 30 juta euro. Wes Brown menganggap, bahwa kepergian McTominay adalah kehilangan terbesar bagi Manchester United, dibandingkan pemain lain. Saya merasa sedih melihat Scott McTominay pergi, tetapi ia ingin bermain secara reguler.
Dan klub mungkin memberitahunya bahwa peluang bermain akan terbatas karena perekrutan baru yang telah dilakukan, kata Brown dalam wawancara dengan DAZN. Jurnalis Inggris, Piers Morgan berpendapat bahwa Cristiano Ronaldo jauh lebih unggul dibandingkan dengan penyerang Manchester United saat ini. Dia juga mengkritik Erik ten Hag dan menyebutnya tidak kompeten karena gagal menangani Ronaldo dan membiarkannya pergi. Ten Hag benar-benar bodoh. Maaf, tapi dia memang bodoh. Dia sudah bodoh sejak pertama kali datang ke sana. Cara bicaranya pun tidak jelas, kata Morgan. Sekarang dia malah bicara hal-hal aneh, seperti tentang Harry Potter. Ten Hag adalah sosok yang digambarkan Ronaldo dalam wawancara saya, yang akhirnya membuatnya meninggalkan United. Mudryk awalnya santer dikaitkan dengan Arsenal. Namun, winger asal Ukraina tersebut justru memilih bergabung dengan Chelsea, setelah The Blues menebusnya dari Shakhtar Donetsk dengan harga 70 juta euro. Meski begitu, performa Mudryk belum sebanding dengan harganya yang tinggi. Mantan pemain Chelsea, Scott Minto berpendapat bahwa Mudryk akan tampil lebih baik jika bergabung dengan Arsenal. Saya tidak yakin dia adalah pesepak bola yang hebat. Sejauh ini, dia belum membuktikannya, ujar Minto kepada Talksport. Saya pikir, dia akan lebih baik bermain untuk Arsenal ketimbang Chelsea. Osimhen tidak masuk dalam rencana Antonio Conte di Napoli, sehingga striker asal Nigeria tersebut dimasukkan dalam daftar jual pada bursa transfer musim panas lalu. Chelsea sebenarnya tertarik untuk merekrut Osimhen, namun gagal mencapai kesepakatan dengan Napoli, hingga bursa transfer ditutup. Meski begitu, Chelsea tampaknya masih belum menyerah untuk mendapatkan Osimhen. Obi Mikel sangat yakin bahwa mantan timnya akan kembali berusaha merekrut striker tersebut pada Januari 2025. Mikel juga menekankan bahwa jika Chelsea memulai negosiasi lebih awal, mereka kemungkinan besar sudah bisa mengamankan Osimhen di musim panas ini. Setelah tidak lagi dibutuhkan di Chelsea, Sterling akhirnya pindah ke Arsenal dengan status pinjaman selama 1 musim. Ex-pemain Chelsea, Scott Minto merasa heran dengan keputusan Arsenal merekrut Sterling, mengingat penampilannya yang kurang memuaskan di Chelsea. Itu benar-benar bodoh, kata Minto kepada Talksport. Bagaimana bisa, seseorang yang tidak cukup bagus untuk Chelsea, dan dia memang tidak tampil baik di sana, tiba-tiba diterima oleh Arsenal. Dari sisi finansial pun, 30% dari gajinya, itu benar-benar tidak masuk akal. Saat ini, masa depan Mohamed Salah masih belum pasti. Kontraknya dengan Liverpool akan berakhir pada musim panas 2025. Pemain asal Mesir tersebut kerap dikaitkan dengan beberapa klub lain, termasuk klub Arab Saudi, seperti Al-Ittihad. Selain itu, ada juga rumor ketertarikan dari Al-Ahli dan Al-Hilal. Terbaru, muncul laporan bahwa PSG juga tertarik merekrut Salah. Menurut laporan dari El Nacional, bahwa PSG berencana mendatangkan Salah jika kontraknya dengan Liverpool tidak diperpanjang. Pada awal musim panas ini, Stefano Pioli sempat ramai diberitakan akan melatih Al-Ittihad, setelah dipecat oleh AC Milan. Namun, kesepakatan yang hampir tercapai itu, gagal di tengah jalan, dan memberikan kesempatan bagi Al Nassr untuk merekrutnya. Jika Pioli menjadi pelatih Al Nassr, AC Milan akan mendapatkan keuntungan. Sebab, Pioli masih terikat kontrak dengan Milan hingga 2025, dengan gaji 4 juta euro per tahun. Milan masih harus membayar gajinya selama ia belum menemukan pekerjaan baru. Tetapi beban finansial klub akan berkurang jika Pioli bergabung dengan Al Nassr. Federico Di Marco telah berkembang menjadi salah satu bek kiri terbaik saat ini. Pemain berusia 26 tahun ini memiliki kemampuan istimewa dalam membantu serangan. Selain piawai memberikan umpan, Di Marco juga mampu mencetak gol. Hal ini ia buktikan saat membela Italia melawan Prancis, di mana ia mencetak gol indah. Menurut laporan dari Calcio Mercato, penampilan impresif tersebut membuat Bayern Munchen tertarik. Bayern menganggap Di Marco sebagai calon pengganti Alphonso Davies, jika Davies pindah ke Real Madrid secara gratis pada musim panas mendatang. Christian Romero dikabarkan menjadi target incaran Manchester United dan Real Madrid. Bek timnas Argentina tersebut juga sedang dipantau oleh Paris Saint-Germain. Menurut Tribal Football, Man United dan Madrid telah mengajukan tawaran pada bursa transfer musim panas ini, namun Tottenham Hotspur menolaknya.
Penolakan ini terjadi karena manajer Ange Postecoglou tidak ingin kehilangan Romero, yang menjadi andalan utama di lini pertahanan. Timnas Jepang berpesta 5 gol di markas Timnas Bahrain di matchday 2 grup C kualifikasi Piala Dunia. Laga Bahrain versus Jepang ini digelar di Bahrain National Stadium. Meski berstatus tamu, namun Samurai Biru mampu mendominasi jalannya laga. Gol-gol Jepang dihasilkan Ayase Ueda, Hidemasa Morita, dan Koki Ogawa. Ayase dan Hidemasa sama-sama mencatatkan brace di laga ini. Kemenangan itu membuat Jepang mengoleksi 6 poin, dan kini naik ke pucuk klasemen grup C. Timnas Indonesia kembali mendapatkan hasil positif di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berhadapan dengan Timnas Australia, skuad Garuda berhasil bermain imbang dengan skor 0-0. Di laga ini, Australia memang bisa dikatakan tampil lebih dominan dari Indonesia. Namun permainan disiplin anak asuh Shin Tae-yong membuat gawang Indonesia tidak kebobolan di laga ini. Inggris berhasil mengalahkan Finlandia dengan skor 2-0 pada pertandingan matchday 2 UEFA Nations League. Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Inggris dengan mencetak 2 gol yang semuanya terjadi di babak kedua. Dengan hasil ini, Inggris kini menempati posisi kedua di klasemen grup 2, Liga B. Belanda dan Jerman harus berbagi poin usai bermain imbang 2-2 dalam laga matchday 2 UEFA Nations League. 2 gol Belanda, masing-masing dicetak oleh Tijani Reinders dan Denzel Dumfries. Sementara itu, Jerman membobol gawang Belanda lewat aksi Dennis Undav dan Joshua Kimmich. Berkat hasil ini, Jerman dan Belanda masing-masing menduduki peringkat 1 dan 2 klasemen grup 3 Liga A.